Assalamualaikum waalaikumsalam. Begitulah harusnya bila bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hai anak-anak kelas 3 yang solih-solihah dan hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, pagi yang cerah, di hari yang ke-10 bulan Ramadan, bulan penuh rahmat dan ampunan, kalian bertemu dengan Ibu Fitriah Hani dari SDN Duku Menanggal 1 Surabaya dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak yang soleh-solihah, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan belajar bersama-sama pendidikan agama Islam kelas 3 pada pelajaran yang ke-10, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki langkah pembelajaran demi pelajaran, marilah kita awali bersama pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa, dengan harapan pertemuan hari ini senantiasa mendapat naungan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa barokah dan manfaat. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah kami pemahaman. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak kelas 3 yang soleh-solehah dan hebat, pada pembelajaran yang ke-10 kita akan belajar tentang bersyukur. Apa saja yang kita pelajari? Ada 3 sub bahasan. Yang pertama, kita bersama-sama akan membahas tentang apa itu bersyukur. Nah, pada bahasan yang kedua, kita akan sama-sama belajar tentang mengapa kita harus bersyukur. Nah, dan pada tahap yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana cara bersyukur. Nah, anak-anak yang soleh-solihah, sebelum kita memasuki setahap demi setahap pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk sholawat namanya, agar pertemuan ini semakin barokah ya. Yuk ikuti Bu Fitri, tepuk sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oke, luar biasa. Sudah semangat semuanya? Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ahmad menerima hadiah dari ayahnya. Kalian lihat, Ahmad begitu bahagia. Sama dengan kalian ketika kalian menerima hadiah dari ayah. Nah, sebagai wujud rasa terima kasih kepada ayahnya, maka apa yang harus dilakukan oleh Ahmad? Betul sekali, Ahmad berterima kasih kepada ayahnya yang telah memberi dia hadiah, yang telah memberi dia kebahagiaan. Nah anak-anak, berterima kasih kepada seseorang yang telah berbuat baik kepada kita, yang memberi kita kebahagiaan, akan membuat seseorang itu merasa dihargai,
merasa dihormati, dan tentu saja orang ini akan senang dengan kita dan tidak menutup kemungkinan di waktu yang akan datang dia akan memberi lagi hadiah yang lain. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Gambar animasi ini menunjukkan dua orang anak, katakan namanya Ahmad dan Aminah. Mereka tampak bahagia. Mereka sehat jasmani dan rohani. Tangan mereka lengkap, kaki mereka lengkap, mata mereka berbinar bahagia. Sama dengan yang kita rasakan saat ini. Kita sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjalankan puasa Ramadan dengan mengisinya dengan ibadah-ibadah yang mulia dengan semangat. Nah, anak-anak, ketika kalian merasakan nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, kepada siapakah kalian akan berterima kasih? Betul sekali. Kalian berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita disebut sebagai bersyukur. Nah, inilah pengertian bersyukur, yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada yang tidak bisa bernafas dengan sempurna. Sehingga harus pakai tabung oksigen anak-anak. Nah, tabung oksigen ini harus dibayar dengan uang puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Dan kalian tahu tabung oksigen ini hanya bisa bernafas selama beberapa jam saja. Habis untuk kembali harus membeli lagi. Sedangkan kita sepanjang hidup kita bernafas dengan bebas. Dan Allah tidak meminta bayaran. Allah Maha Baik. Kita sebagai manusia harus mensyukurinya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita mengingkarinya. Jangan sampai kita bersikap kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Kufur nikmat adalah lawan kata dari syukur nikmat, yaitu mengingkari nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang terkadang merasa bahwa kekayaan yang dia miliki, kepandaian yang dia peroleh adalah hasil karyanya sendiri, hasil kerja kerasnya sendiri. Dia melupakan bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia kaya, dia sombong. Aku kaya karena aku rajin bekerja. Aku sehat karena aku menjaga kesehatanku. Aku pandai karena aku rajin belajar. Naudzubillah, dia lupa bahwa hakikat nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu anak-anak kelas 3, ayo kita syukur nikmat, jangan kufur nikmat. Syukur nikmat, yes. Kufur nikmat, no. Nah anak-anak, selanjutnya alasan mengapa sih kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah anak-anak, sekarang kita bisa melihat apa manfaat sikap bersyukur dari yang kita sarikan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kepada kita. Yang kedua, dengan bersyukur kita akan dijauhkan dari kufur nikmat, mengingkari bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dengan sikap bersyukur, Allah akan selalu sayang kepada kita. Karena kita selalu bersyukur atas nikmat kecil, apalagi nikmat yang besar. Selanjutnya, yang keempat, kita terhindar dari siksa Allah atau adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima,
Dengan bersyukur akan menjadikan kita orang yang selalu berbaik sangka, baik kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan, kita bersyukur, kita berprasangka baik kepada orang yang telah memberi kita. Selanjutnya, dengan bersyukur kita akan terhindar dari sifat sombong, tinggi hati, menepuk dada, bahwa keberhasilan itu berasal dari dirinya. Dengan bersyukur kita akan menghindarinya. Dan yang terakhir, ini yang penting. Ketika kita pandai bersyukur, hati kita akan menjadi lapang, hati kita akan menjadi tenang. Nah, anak-anak kelas 3 yang solih-solihah, begitu banyak alasan mengapa kita harus bersyukur. Maka dari itu, anak-anak kelas 3 harus siap menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Siap anak-anak? Ya, harus siap. Nah, sebagai hadiah, anak-anak kelas 3 yang siap menjadi pribadi solih-solihah yang bersyukur, nah, Bu Fitri ajak kalian bernyanyi sama-sama, ya. Judul lagunya adalah Bersyukur dengan nada lagu Bangun Tidur. Boleh sambil berdiri, bertepuk tangan agar lebih semangat belajar pada pagi hari ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah Alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Kedua, mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah Alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Luar biasa, tepuk tangan semuanya anak-anak. Nah anak-anak, dengan setelah menyanyi tadi, kita tanamkan dalam jiwa kita, mulai hari ini saya harus menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Kita syukuri nikmat sekecil apapun. Dengan pandai bersyukur dari nikmat yang kecil, nikmat yang besar, kita akan lebih pandai bersyukur lagi. Nah anak-anak, demikian segmen yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas sama-sama tentang bagaimana cara bersyukur yang baik. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, sikap kita bersyukur yang benar itu bagaimana? Nah anak-anak, jangan kemana-mana, tetap di depan layar kaca kalian. Setelah pariwara berikut ini, Bu Fitri akan kembali bersama kalian tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah segala perbedaan. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam program kesayangan Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak kelas 3 yang solih-solihah dan hebat, pada segmen sebelumnya sudah Bu Fitri sampaikan, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara bersyukur yang benar, ya. Jadi ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Oke, kita lihat. Yang pertama adalah kita ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah itu kita harus menjadi anak yang bisa berbuat lebih baik. Karena kita sudah menerima nikmat dari Allah, kita berbuat yang lebih baik. Kalau sudah berbuat lebih baik, maka kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, kemudian yang keempat, jangan lupa ketika kalian sudah menerima nikmat dari Allah, kita tidak lupa berbagi dengan sesama. Membagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Nah, yang terakhir, kalian gunakan nikmat itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sikap bersyukur yang baik anak-anak.
pasti kalian bisa mencobanya di rumah. Setelah hari ini kalian akan menjadi pribadi yang bersyukur dengan menjalankan langkah-langkah sikap bersyukur yang benar. Nah, untuk mempraktekkannya bagaimana sikap bersyukur yang benar, Bu Fitri punya satu frame drama ya. Nih teman-teman kalian, ada Aisyah, ada Fatimah. Apa ceritanya? Yuk kita ikuti sama-sama ya. Suatu hari menjelang beduk maghrib, tiba-tiba dari rumah Paman Ahmad datang ke rumah Aisyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Oh, Paman Ahmad, tumben kok mau maghrib datang ke sini? Iya Aisyah, tadi Paman mau pulang. Ternyata Paman melewati tempat oleh-oleh yang menjual kue kesukaan Aisyah. Jadi Paman mampir untuk membelikannya. Wah, terima kasih Paman. Alhamdulillah, Paman baik sekali. Terima kasih. Ya, oke Paman, silakan duduk. Saya akan mempersiapkan buka puasa bersama adik-adik juga ya. Fatimah. Iya, ada apa Kak Aisyah? Nah, Fatimah, kakak bawa oleh-oleh yang diberikan sama Paman Ahmad. Yuk kita makan sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Aisyah. Kak Aisyah masih ingat Fatimah. Aisyah juga senang loh. Fatimah juga senang dengan kue yang dibelikan Paman Ahmad. Iya oke. Nanti kita akan makan sama-sama ya. Jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu. Nah yuk Paman, kita buka puasa bersama ya. Jangan lupa berdoa, membaca doa, berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah anak-anak, coba dari cerita frame drama yang singkat tadi, kalian bisa melihat bagaimana Aisyah bersikap dalam bersyukur. Ya, yang pertama ketika Paman Ahmad datang memberikan hadiah, dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian berbuat baik dengan mengucapkan terima kasih kepada Paman Ahmad dan mendoakan Paman Ahmad agar rezeki Paman Ahmad semakin melimpah. Kemudian yang ketiga, menghindarkan dari perkataan buruk, tidak mencela apa yang dibawa oleh Paman Ahmad, ya. Dan yang keempat, berbagi, tidak lupa memberikan kue kesayangan Aisyah kepada adiknya Fatimah. Dan yang kelima, menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya mengajak keluarga bersama-sama berbuka dengan kue yang dibawakan oleh Paman Ahmad. Nah anak-anak, nah ini sikap kalian. Setelah pembelajaran ini, anak-anak kelas 3 yang soleh-solihah, apa yang akan kalian lakukan bila kalian mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti gambar di sana, kalian bersyukur atau bagaimana ketika menjadi juara? Betul sekali, tepat sekali. Kalian harus menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita ucapkan sama-sama, sikapku, aku selalu bersyukur kepada Allah. Luar biasa. Nah anak-anak solih-solihah dan hebat, sampailah kita pada simpulan materi pada pagi hari ini. Simpulan pertama, bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, manfaat bersyukur, hati kita akan menjadi tenang dan tentu saja akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, cara bersyukur adalah mengucapkan alhamdulillah dan jangan lupa menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Anak-anak kelas 3 yang soleh-solehah, untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan materi kalian pada pagi hari ini, silakan kalian kerjakan tugas yang tampil di layar kaca, kalian tulis di buku agama kalian, atau kalian kerjakan melalui link yang sudah dikirimkan oleh guru agama kalian. Setelah itu bisa kalian berikan kepada guru agama masing-masing di sekolah. Nah anak-anak kelas 3 yang soleh-soleh dan hebat, sampailah kita pada penghujung acara. Nah,
Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa manfaat dan barokah. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Ingat anak-anak, tetap patuh protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. 4, mengurangi mobilitas. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih atas segala perhatian. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.